Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Tentu seperti biasa di hari ini kita akan bertemu dengan narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin, dan tentunya dengan adanya majelis sore ini tujuan utamanya untuk bisa menyampaikan kajian-kajian Islami bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan seperti biasa kita juga akan mengangkat satu tema menarik untuk yang menjadi pembahasan kita pada edisi hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber di ujung sana, ada Bapak Muhammad Mabrur LCMAG dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Sebulan yang lalu ya. Betul, karena kita berbicara mengenai pada saat itu sudah berada di penghujung tahun, Zulqa'dah. Betul. Masuk Zulhijjah. Masuk Zulhijjah di 1443 Hijriah, dan hari ini kita alhamdulillah sudah memasuki 1444 Hijriah, tepatnya di bulan Muharram. Angka cantik gitu. Betul. 1444. Betul. Kita berbicara mengenai tema hari ini, yakni hikmah dan peristiwa pada bulan Muharram. Memang begitu banyak hal-hal yang nantinya akan kita bahas. Peristiwa apa saja? Apakah pada zaman Nabi atau kemudian juga pada zaman kenabian sebelumnya? Untuk kemudian kita akan bahas berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram dan hikmah-hikmah apa saja. Namun sebelumnya kita ingin mendengarkan terlebih dahulu pendahuluan Pak berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa ba'd. Syukur yang tiada terhingga, kita dalam keadaan sehat alhamdulillah. Hari ini kita bersua kembali di acara majelis sore, dan mudah-mudahan Allah hari demi hari menjadikan kita semakin bijak, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak beribadah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surga Allah bersama dan Rasul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut setia Rasulullah, dan kita pun dikumpulkan oleh Rasulullah Allah di surga Allah bersama umat yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang keempat mungkin ya dari bulan Muharram, dan angkanya sangat cantik, 1444. Nah ini kalau dilihat dari PHBI, peringatan Hari Besar Islam, maka kalau kita rangkai semuanya dari awal Muharram, tahun baru Hijriah, kemudian yang kedua adalah Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, Nisfu Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Idul Fitri, Idul Adha. Ini setiap momentum ini selalu ada momentum-momentum luar biasa yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang bertanya, kenapa kok peringatan tahun baru Islam berbeda ya? Lebih semarak tahun baru Masehi. Nah, memang karena kita umat Islam, dalam setiap peringatan itu yang diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan ruhiyah, spiritual. Nah, ini yang membedakan. Maka di hari-hari ini mungkin beberapa waktu yang lalu sudah dibahas tentang apa itu hijrah, apa pelajaran dari hijrah. Kita ingin mengulas Muharram ini apa saja sih yang terjadi, apa saja yang terjadi dalam fase-fase ini. Jadi berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling lebih mulia daripada yang dimuliakan oleh Allah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram.
Wa afdhalus salatil fardhah salatul lail. Salat yang terutama setelah yang wajib tuh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya adalah qiyamul lail. Jadi kita harus berusaha. Maka di bulan Muharram maka kita perlu memperhatikan bagaimana kita berpuasa di bulan Muharram ini. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, ma ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin fadlahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaitu yaum Asyura wa hadzal syahr, yakni syahrul Ramadan. Jadi di situ Rasulullah Ibnu Abbas menyampaikan bahwa aku tidak melihat bahwa Rasulullah SAW sangat memperhatikan berpuasa di bulan pada hari Asyura ini. Dan setelahnya adalah ketika masuk bulan Syahrul Ramadan. Maka suatu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi di Madinah, karena di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada yang menyembah berhala juga. Nah, ketika beliau melihat itu, pada suatu hari sahabat bertanya bahwa orang-orang Yahudi begitu sangat memperhatikan pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, dan mereka melakukan itu dengan sukacita. Maka ketika itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, sabda Rasulullah, kata Rasulullah, kita lebih berhak untuk menghayati hari-hari ini daripada mereka, karena risalahnya jelas. Nah, ini yang kemudian betapa bahwa artinya bahwa Rasulullah SAW mereka menghargai bagaimana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah ketika di 10 Muharram dari kejaran Fir'aun. Diselamatkan, kita tahu ceritanya ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kemudian sampai pada titik akhir perbatasan antara laut dan pantai, kata kaumnya, inna lamudrakun, wahai Musa, kita ketangkep deh oleh Fir'aun yang sudah kelihatan di jauh di belakang. Maka kata Nabi Musa, kalla inna ma'ya rabbi, tidak mungkin mereka bisa mengejar kita, karena aku bersama kita ada Tuhan yang menjaga kita, maka dia akan memberi petunjuk kita. Maka setelah itu dipukullah ada wahyu datang, pukullah laut, idrib bi'asaqal bahr fanfalaq, pukul laut itu dengan tongkatmu, maka kemudian qataudil azim, terbelahlah menjadi satu dinding yang besar, maka berjalanlah. Nah, ini terjadi pada 10 Asyura. Nah, kata Rasulullah, kita lebih berhak untuk memperingati hari ini daripada mereka. Dengan apa memperingatinya? Dengan berpuasa di bulan Asyura atau tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram. Nah, ini itu yang menjadi keistimewaan fadilatnya yang kemudian kita harus maknai dengan baik begitu Pak ya. Dan ternyata bukan hanya itu saja. Kejadian-kejadian sebelumnya seperti turunnya Nabi Adam, diterimanya taubat Nabi Adam ketika Nabi Adam tergoda oleh iblis, diturunkan ke bumi, kemudian bertemu, kemudian taubatnya diterima oleh Allah, fataba alaihi innahu wattawwabur rahim, dalam surah Al-Baqarah. Itu di bulan Muharram juga. Kemudian cerita Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ini terjadi di bulan Muharram juga. Kemudian cerita Nabi Nuh alaihissalam ketika terjadi badai yang besar, kemudian diselamatkan dengan kapal, yang pada saat itu ini pelajarnya banyak sekali. Kata Nabi Nuh, dia melihat orang-orang sudah mulai banjir, mulai besar. Salah satu anaknya dipanggil oleh Nabi Nuh, wahai anakku, naik, irkam ma'ana, naik kepada kita. Wala takun ma'al kafirin, jangan engkau bersama orang kafir. Kata anaknya Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, kata, sa'awi ila jabalin ya'siminu minal ma'. Enggak Bapak, enggak ayah, aku akan naik ke atas gunung dan itu akan menyelamatkan aku dari air bah yang besar ini. Baik.
Kata Nabi Nuh, la asimal yaum. Hari ini tidak ada yang bisa selamat dalam musibah ini. Kecuali orang-orang yang naik kapal. Tetapi karena kebengalan cara berpikir anak ini, tetap dia tidak mematuhi orang tuanya. Nah, ini pelajarannya banyak itu. Bagaimana anak dengan orang tua seharusnya mendengar apa yang disampaikan. Tidak mungkin orang tua menjerumuskan. Nah, ini. Nah, itu pelajarannya. Nah, ketika Nabi Nuh diselamatkan dari bahtera, itu juga terjadi di bulan Muharram. Masya Allah. Artinya memang dengan banyaknya peristiwa tadi disebutkan, nanti kita sambung lagi, apakah kemudian juga yang menjadi hikmah dibandingkan dengan kondisi kita hari ini, begitu Pak ya? Betul. Terutama di Indonesia, di Kalimantan Selatan, orang Banjar pada khususnya, untuk berkaitan sejauh mana memaknai akan kehadiran bulan Muharram. Dengan tadi sudah diceritakan bahwa begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram pada saat zaman kenabian. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Keutamaan di bulan Muharram dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada zaman kenabian membuktikan bahwa begitu mulianya kehadiran bulan Muharram yang Allah tentukan untuk kita semua sebagai umat muslim, dan kita masih bisa bersyukur dengan hadirnya usia dan insya Allah kesehatan pada kondisi hari ini. Kita masih menemui akan awal-awal menuju ke 10 hari atau tepatnya di Asyura gitu Pak ya. Ya. Tepatnya di Asyura bulan Muharram yang insya Allah akan segera kita jelang. Dengan kondisi hari ini Pak, apa yang kemudian juga menjadi hal yang dapat kita petik hikmahnya? Karena tentu bicara mengenai zaman kenabian itu sendiri, begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, terutama bagi para nabi, para anbiya begitu, dengan kondisi hari ini yang tentu berjuangnya bukan lagi dalam peperangan istilahnya, tapi juga dengan kondisi di mana ekonomi, sosial, budaya, sejauh mana kita mampu memahami dan mengambil hikmah di antara itu semua. Ya. Baik, tadi kita bercerita tentang betapa bahwa keselamatan yang terjadi daripada nabi-nabi yang mendapatkan ujian yang luar biasa ini terjadi di bulan Muharram. Apa artinya? Nah, ini yang penting. Jadi mungkin cerita Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, cerita Nabi Nuh kemudian diselamatkan dari bahtera, dengan bahtera setelah dari badai yang dahsyat luar biasa, cerita Nabi Ibrahim yang diselamatkan dari api, cerita Nabi Yakub dan Yusuf dipertemukan. Asalnya kan dipisahkan, Nabi Yusuf diusir. Nah, ini mungkin nanti akan kita stressing di sini. Nabi Yusuf diusir, kemudian sampai Allah mempertemukan seluruh keluarganya. Dan ini terjadi di bulan Muharram. Cerita Nabi Musa dan Fir'aun yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan dibelahkannya Laut Merah. Kemudian cerita Nabi Daud alaihissalam, cerita Nabi Sulaiman yang mendapatkan kemudian diangkat, diberikan kekuasaan yang luar biasa oleh Allah. Cerita Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan hiu, mungkin ikan paus yang besar, kemudian dikeluarkan dan diselamatkan. Cerita Nabi Ayub yang mendapatkan musibah penyakit yang luar biasa. Nah, semuanya terjadi di bulan Muharram. Nah, ini kemudian kenapa kemudian Rasulullah tadi menyebutkan bahwa Rasulullah sangat-sangat memperhatikan berbanyak-banyak berpuasa sunnah di bulan Muharram, wabil khusus 10 Muharram. Nah, nanti ada yang 9. Jadi ceritanya adalah bahwa Rasulullah melihat bahwa kalau berpuasa di bulan 10 saja, ini seolah-olah mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka supaya berbeda, maka ditambahkan dengan 9. Kata Rasulullah, seandainya tahun depan aku masih hidup, maka aku akan tambahkan menjadi 9 dan 10. Itulah kemudian Tasu'a, 9 dan 10. Nah, kembali ke cerita tadi. Perjalanan-perjalanan itu fokusnya di mana? Bukan ketika mendapatkan musibahnya, tapi ketika mendapatkan keselamatannya. Nah, ini betapa kita diajari oleh Allah
tentang bagaimana kita menghadapi fenomena kehidupan kita. Betul. Bahwa kehidupan kita ini mungkin ada yang kesusahan, ada yang mendapatkan musibah, Ya. ada yang kena corona, Sakit. ada yang sakit, ada kena cancer. Semuanya ujian-ujian ini adalah proses perjalanan kehidupan. Maka fokus kita jangan sampai pada kesedihannya. Tapi fokus kita adalah kepada keselamatan yang kita dapatkan. Sehingga kita lebih optimis, lebih berbahagia, lebih nyaman, lebih senang, itu kira-kira begitu. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita bertanya, apa yang ternyangkit dengan kita ketika kita bercerita tentang Nabi Yusuf? Cerita apa aja itu coba? Cerita tentang beliau diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, itu satu. Betul. Difitnah dengan ketika ada permaisuri atau istri dari penguasa yang ingin melihat kegantengan, kebungasan dari orang Banjar, gagahnya luar biasa. Sehingga muncul gairah nafsu birahi. Jadi kemudian Allah melindungi Nabi Yusuf dan kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Kemudian pada saat itu tidak kemudian selamat Nabi Yusuf. Disuruh memilih. Kamu mau penjara atau mau mengikuti nafsu orang ini? Maka pilihan daripada Allah, saya lebih as-sijnu ahabbu ilayya. Lebih baik aku di penjara daripada harus menghadapi fitnah-fitnah yang lebih berat. Kemudian dipenjaralah beliau. Dan kemudian beliau dikeluarkan. Ya, itu fitnahnya di situ. Kemudian di penjara, kemudian cerita mimpi. Ada dua orang yang bermimpi saat itu. Satu bermimpi menjajakan makanan, yang satu menuangkan air. Nah, pada saat itu kemudian ini apa artinya? Maka kata Nabi Yusuf, kamu yang menuangkan air, kamu akan selamat setelah keluar di sini. Tapi yang menjajakan makanan di atas yang kemudian ada burung mematoknya, kayaknya kau setelah keluar nanti akan tidak selamat. Dan ternyata kejadiannya betul. Yang satu karena suatu kejadian akhirnya yang itu disalib dan akhirnya dipatok oleh burung dari atas. Nah, kemudian cerita berikutnya adalah cerita mimpi raja. Nah, mimpi raja ini yang luar biasa. Mimpi ada 7 padi gemuk dimakan oleh 7 banih ya kita, banih kurus. Dan ada 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Rajanya bermimpi seperti itu. Seluruh penakwil mimpi yang hebat-hebat, mungkin sekarang peramal-peramal semuanya didatangkan untuk mencari apa makna ini dan tidak ketemu. Kemudian sampai kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang yang menjaga kalau kita bulog lah, menjaga makanan stok pangan gitu. Menteri pertaniannya lah kira-kira begitu. Sampai kemudian datang saudara-saudaranya. Coba kalau saya mungkin ya, ini orang yang menjadikan dia terpuruk selama ini, sehingga harus melanglang buana, harus ya itu selamat itu. Betul. Bisa jadi bisa nggak, kalau nggak selamat dibunuh orang bagaimana ceritanya. Nah, kemudian datang mereka meminta tolong bahwa mereka dan saudara-saudaranya sedang kelaparan di Syam, Palestina. Ini Yusuf posisinya di Mesir. Ini di Syam sedang kelaparan. Datang mereka meminta tolong. Ini dia, Nabi Yusuf tahu ini saudara-saudara saya. Mungkin kalau ada terbersit dendam, diselesaikan di situ. Kesempatan ini. Kira-kira begitu. Tapi enggak. Kemudian karena mereka ingin makanan, membawa emas dan sebagainya untuk membeli makanan, kata Nabi, sudah kasih semuanya, kembalikan seluruh perhiasan yang dia dibawa kembali. Ketika dibuka sampai di rumah, loh, ini kan harusnya perhiasan ini untuk membayar makanan yang diberikan. Wah, ini berarti baik sekali. Kemudian datang lagi kembali, kemudian satu orang disandra lah katakan, dengan cara yang ini agak ada trik juga. Jadi, nah
Singkat cerita kemudian, sampai kemudian padahal mereka berjanji membawa anak ini, saudaranya ini dengan sumpah kepada orang tuanya akan menjaga. Kata orang tuanya ketika dibawa anak saudara seibu dari Nabi Yusuf, Benyamin namanya. Ketika ingin dibawa, kata ayahnya, wahai anakku, Yusuf sudah nggak ada. Anak ini harus tetap di sini. Ayah, penguasa di Mesir meminta kita semuanya datang ke sana. Tanpa anak ini kita nggak akan bisa mendapatkan apa-apa. Akhirnya dibawalah, dan kemudian dengan trik Nabi Yusuf, dengan kecerdasan Nabi Yusuf, kemudian diletakkanlah suwa al-malik atau ceratnya raja. Kemudian diperiksa, siapa yang mencuri tadi? Dan ternyata ada di Benyamin. Kalau begitu kamu harus saya tangkap. Kata saudaranya, wahyu tolong, kami bersumpah dengan ayah kami bahwa kami akan membawanya kembali. Kenapa harus ini? Nggak bisa, kata Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusufnya, jangan takut, aku ini adalah saudaramu. Nah, ini triknya Nabi Yusuf. Ini ceritanya panjang, sampai kemudian pada akhirnya mereka kembali menangis kepada ayahnya dan mengakulah di situ, wahai ayahku, sudah takdir berkata bahwa Yusuf dan saudaranya Benyamin sekarang hilang karena ditangkap. Benyamin mencuri. Begitu sedih. Maka disitulah, nah ini titik poin yang harus kita perhatikan. Kembalilah kamu ke Mesir. Kalimatnya Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf. La tai'asu min rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Cari Nabi Yusuf dan Benyamin sampai ketemu. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Sesungguhnya yang bisa berputus asa itu adalah orang kafir saja. Nah, ini kita ingin mengambil pelajaran di situ. Nah, kemudian mereka datang kembali, dan kemudian datang kepada raja itu, kita sudah pasrah, baru kamu tahu, masih ingat nggak? Nah, ini momentum yang paling penting. Kamu masih ingat nggak tentang saudaramu yang kamu usir, kamu masukkan? Oh, berarti engkau Yusuf. Engkau Yusuf. Iya, aku Yusuf, dan ini dijawab panggilnya Benyamin. Ana wa hadza akhi. Ini Benyamin, saudaraku. Allah telah memuliakan. Nah, kemudian setelah itu, ini momentum-momentum yang perlu kita ambil pelajaran. Setelah itu dipanggilnya ayah. Kalau gitu panggil abah mama ke sini sebentar. Pindah kita ke Mesir. Nah, disitulah mulai Bani Israel itu. Pindah mereka ke Mesir. Ketika datang ke Mesir, nah ini kejadiannya di bulan Muharram. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita mungkin ini saudara sudah ngumpul, sudah tertunduk, sudah pasrah, nggak berbuat apa-apa. Betul. Maka seharusnya Nabi Yusuf mengatakan, bah, pian ingatlah. Kayak kalau jaka kita kan kayak itu, bah, dahulu bah, anak pian ini menyiksa ulun, mengusir ulun. Malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Ulun gara-gara sidin di penjara, ulun gara-gara sidin fitnah, ulun gara-gara, mungkin begitu, tapi enggak. Kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Mulai hari ini tidak boleh ada orang yang menyalahkan kalian semuanya. Subhanallah. Mulai hari ini tidak ada yang boleh menyalahkan kalian semuanya. Kita pun nggak boleh, karena itu perjalanan takdir. Al yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Hari ini Allah mengampuni kalian. Kemudian laporan anak kepada orang tuanya. Laporan ini nanti akan kita sambung, Pak, ya, di segmen berikutnya. Biar semakin menarik, karena Masya Allah kalau kita bicara mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi ini sendiri luar biasa, terutama dari cerita yang tadi disampaikan, khususnya untuk cerita pada zaman Nabi Yusuf, begitu, yang perjalanan hidupnya memang poin-poin hal yang besar itu terjadi tadi secara garis besar memang di bulan Muharram. Kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai bulan Muharram, tentu tadi sudah banyak disampaikan, terutama pada zaman kenabian itu sendiri, begitu banyak hal yang terjadi. Fokusnya tadi adalah cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang tadi sudah kita dengarkan bersama, dan mungkin boleh ditambahkan sedikit Pak sebagai pelengkap dan sejauh mana kita memaknai dari cerita-cerita, terutama dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam tadi. Baik, tadi kita sampai pada pertemuan seluruh keluarga dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, tidak ada yang boleh menyalahkan kalian semuanya. Hari ini Allah mengampuni kalian. Kemudian ketika Nabi Yusuf lapor, ini pada surat Yusuf ini paling lengkap. Jadi satu surat itu kalau kita mau mendalami, satu surat itu isinya tentang cerita Nabi Yusuf. Surat Yusuf, surat ke-12. Pada ayat ke-100 Allah berfirman, wa rafa'a abawahi 'alal arsy. Kita bacakan terjemahannya. Dan dia mengangkat kedua orang tuanya ke atas aras singgasananya. Wa kharu lahu sujada, maka bersujudlah seluruh keluar saudara Nabi Yusuf. Ini kan di awal surat itu, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, aku melihat 11 planet, wasyamsa wal qamar, bulan dan bintang sujud kepadaku. Kemudian itu pada awal suratnya. Kemudian berkatalah Nabi Yusuf setelah sujud semuanya, hadza ta'wi, haya abati, wahai ayahanda, inilah takwil mimpi yang terjadi ketika dahulu. Allah telah menjadikan dia nyata. Nah, kemudian poin-poin yang disampaikan, laporan kepada orang tuanya tadi. Kalau kita kan laporan, dahulu sidin ma'anu ini dahulu ma'anu mahinyik ulun, melempar ulun, membuang ulun di penjara, lapornya itu. Tapi enggak. Yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, qad ahsana bi, Allah telah berbuat rahim kepada aku, dan ketika aku dikeluarkan dari penjara. Cerita dibuangnya nggak disebutkan, cerita di penjaranya tidak disebutkan, tetapi yang disebutkan adalah cerita ketika keluar dari penjaranya. Kemudian wajah abikum min badal badud, dan Allah telah mendatangkan engkau bersama saudara-saudaraku semuanya ke sini. Prosesnya nggak disebutkan, tapi akhirnya Allah menyelamatkan kalian semuanya. Mim ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwah, setelah Allah melepaskan belenggu yang ada, kedengkian yang ada di dalam hati kami semuanya. Jadi di sini Allah mengajarkan. Jadi Nabi Yusuf ini ceritanya luar biasa. Bukan bercerita tentang perselingkuhan, bukan bercerita, tapi cerita tentang bagaimana seorang positif menghadapi kehidupan. Yang dilihat ketika dia diselamatkan dari penjara, ketika dia dikumpulkan bersama saudara-saudaranya, ketika Allah menghanguskan atau melepaskan rasa dengki. Nah ini dalam perjalanan kehidupan, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu cerita keselamatannya. Agar apa? Kita bersyukur, agar kita optimis, agar kita yakin. Tidak pada fokus kepada kejadian musibahnya. Kalau itu yang kita fokus kepada musibahnya, kita akan bersedih. Baik. Kita akan lupa betapa banyak bahwa dalam episode kehidupan kita, kesusahan itu kan hanya satu bagian kecil. Kita sakit gigi, tubuh kita ada beribu-ribu organ, hanya satu yang sakit. Nah ini pelajaran penting yang dalam pelajaran Muharram ini. Kenapa Muharram ini menjadi begitu penting, dan kemudian bagaimana Allah menyelamatkan nabi-nabinya, mengeluarkan dari berbagai musibah-musibahnya. Nah mungkin kalau kondisi kita sudah melewati masa-masa COVID, ya kita nggak usah berpikir COVID itu bagaimana lagi. Kita bagaimana kita berpikir ke depan. Baik. Kita melihat secara optimis. Nah begitu juga peristiwa hijrah Rasulullah. Masya Allah. Ketika kita bicara mengenai tadi cerita-cerita peristiwa dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pada zaman kenabian, kemudian juga yang diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis, ini sendiri kan memang
begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang bisa kita maknai dan bisa kita petik hikmahnya. Ya. Sejauh mana kita memahami akan penciptaan Allah itu sendiri memiliki tujuan masing-masing. Kemudian sejauh mana permasalahan yang didera oleh setiap individu itu sendiri untuk menghadapi dengan kondisi lapang dada dan tetap bersyukur. Fokusnya bukan di negatifnya tapi yang positifnya gitu Pak. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kenikmatan, solusi ataupun penyelesaian masalah seusainya dengan kondisi apapun itu sendiri yang Allah masih berkahi. Dan tentu yang patut kita syukuri hari ini adalah di bawah mentu bulan Muharram sekali lagi adalah nikmat umur dan nikmat kesehatan. Karena tentu begitu banyak saudara-saudara kita yang mungkin sudah mengagendakan dan merencanakan sesuatu di bulan Muharram di tahun 1444 Hijriah ini, dan Allah memiliki kondisi tertentu untuk kemudian mencabut umurnya dan lain sebagainya. Dan tentu ini menjadi hal yang bisa kita ambil rasa syukurnya. Tapi sejauh mana Pak kalau kita bicara mengenai tadi kan zaman-zaman nabi-nabi kenabian sebelum Rasulullah begitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai Rasulullah itu sendiri memang terutama dengan hadirnya di tengah-tengah masyarakat kita kan ada istilah bubur Asyura begitu, dimaknai sebagai peringatan Muharram, terutama di 10 Muharram itu sendiri dengan adanya gotong royong, masyarakat berbagi dan lain sebagainya. Adakah sebenarnya juga pada zaman Rasulullah peristiwa yang kemudian juga dimuliakan dan diagungkan dalam bentuk mungkin kegiatan begitu Pak, yang istilahnya diagendakan bersama para sahabat dan para tabi'in zaman dulu? Ini nanti hubungannya adalah dengan budaya. Jadi ketika Rasulullah mendengar bahwa orang Yahudi begitu berbahagia dengan keberadaan bulan Muharram, datangnya bulan Muharram ini, maka kata Rasulullah, kita lebih aula, lebih berhak untuk berbahagia daripada mereka, karena kita istilahnya silsilahnya itu jelas kepada Allah, ayatnya itu jelas Allah, yang Al-Qur'annya itu jelas dari Allah. Mereka yang sudah melewati perubahan-perubahan ini ya dalam tanda kutip sudah banyak hal yang dilakukan, kita masih murni. Nah ini, tentang kejadian-kejadian ini, tentang bagaimana kita menghadapi, tentang apalagi nanti hubungannya adalah tentang hijrah Rasulullah SAW. Jadi memang kesadaran, nah ini tentang bagaimana makna hijrah, tahun baru hijriah, betapa Allah memberikan, tadi tentang ini, tentang yang tadi ubur Asyura itu tentang budaya, ekspresi Rasulullah ketika dia berbahagia, seperti itu. Nah, umat Islam kita mengekspresikan rasa bahagia itu dengan berkumpul, memakan bubur, itu kan ekspresi bahagia. Ya, cuma poinnya adalah merayakan dengan bentuk kebahagiaan yang tentu dengan nilai-nilai positif, keselamatan yang terjadi pada bulan Muharram. Bulan Muharram yang dialami oleh para nabi. Nah, salah satunya juga hikmah yang lain juga. Jadi ini masalah budaya aja. Bagaimana menghargai, memperingati momentum yang luar biasa. Satu hal lagi yang lain daripada pelajaran yang Muharram ini adalah kemarin 1443, sekarang 1444. Apa artinya? Ini terjadi pergeseran waktu. Betapa Islam itu mengajarkan kepada kita tentang betapa bernilainya waktu. Sampai kemudian Allah dengan surat yang pendek menyebutkan wal asri, demi waktu, demi masa, demi lebih spesifik waktu asar. Jadi ada pembahasan, ini kenapa waktu asar? Kenapa bukan waktu maghrib, waktu zuhur, tapi asar atau subuh? Subuh sekalian. Ternyata ada maknanya. Ada maknanya. Ayat ini Allah bersumpah demi waktu asar, demi masa. Kalau orang bersumpah
artinya wallahi ini HP. Artinya ada kemungkinan yang diajak berdialog ini tidak percaya, kan gitu. Wallahi apa yang saya katakan ini benar. Nah, makanya kemudian Allah akan mengatakan wal asri. Tidak mungkin Allah wa nafsi. Enggak. Dia bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Itu hak prerogatif Allah. Adapun kita ketika kita bersumpah hanya kepada Allah. Nah, ketika Allah bersumpah wal asri demi masa, artinya ada kemungkinan ayat yang setelahnya itu didustakan. Dan kebanyakan memang mendustakan. Demi masa. Nah, di situ ada yang disumpahi, bukan disumpahi dipamai lah, dijadikan alat sumpah atau dijadikan kalimat yang untuk disumpah itu. Untuk disumpahnya itu al asri demi masa, yang informasinya adalah sesungguhnya manusia itu rugi. Jadi ada dua, artinya waktu itu penting. Kenapa? Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu rugi. Kalau kita, wallahi, manusia itu rugi. Kira-kira kalau manusia berbicara. Tapi Allah wal asri. Al-asrinya itu penting. Waktu. Kenapa asar? Ternyata ada maknanya. Waktu subuh itu artinya setelah subuh kan panjang. Ya kan? Duha, ada aktivitas. Duhur panas. Asar, setelah itu maghrib. Dulu, kalau orang setelah maghrib, habis itu isya, tidur. Gak ada kegiatan, karena lampu gak ada. Tidak seperti sekarang, gelap semuanya. Maka setelah asar, itu waktunya pendek. Nah, dalam waktu pendek inilah Allah bersumpah. Artinya apa? Demi waktu asar yang waktu itu sangat pendek buat engkau. Manfaatkan waktu ini, karena sesungguhnya manusia akan rugi. Indal insan lafi khusrin. Semuanya rugi. Nah, di sini Allah ingin mengatakan, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, momentum hijriyah ini, momentum Muharram ini, kita perlu mengevaluasi. Kita ini sudah betul-betul memanfaatkan waktu kita enggak? Ada hadis yang itu menjadi lagu Omar Rama dulu waktu kecil hafal itu. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Juga Raihan juga penyanyi. Kalau dilakukan hafal ini. Betul. Jadi jagalah usia sebelum matimu gitu ya. Apa itu? Sehatmu sebelum sakitmu. Sehatmu sebelum sakitmu, luangmu sebelum sibukmu, sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu dan malam. Ini apa? Bercerita tentang apa? Semuanya adalah tentang kesempatan. Waktu. Bahwa kita punya kesempatan pendek. Nah, maka dalam waktu yang pendek ini seperti orang yang pergi ke sebuah tempat. Jadi waktu mahasiswa dulu itu, kalau keluar negara, itu di paspor itu bertulisan exit. Ya. Paling takut kalau ditulis di situ sama di imigrasi exit no entry. Ya. Keluar tidak boleh kembali. Ini paling ditakuti. Masalahnya kita dalam melewati waktu selalu begitu. Keluar dan gak pernah kembali. Kita nih tahun 1043 telah lewat. Tidak mungkin kita akan kembali ke 1443. Usia kita berapa sekarang? Saya 17 lah. 53. Tidak mungkin kembali menjadi muda. Jadi kesempatan kita. Dan ketika kita masuk ke alam kubur, gak mungkin kembali lagi kepada dunia. Ini sejauh mana kita memahami dan memaknai akan waktu yang Allah berikan tadi, Pak. Seperti narasi di awal tadi yang tentu banyak mungkin masyarakat kita, orang-orang saudara, rekan-rekan kita yang sudah mengagendakan atau kita yang hidup bersama sudah memiliki tujuan masing-masing begitu di bulan Muharram kali ini, tapi karena Allah berkehendak lain, ini yang kemudian juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Seringkali kita lalai, seringkali kita lupa akan waktu yang tentu diberikan, namun terkadang juga di satu sisi kelalaian itu membuat kita seringkali juga perlu adanya pengingat untuk kita terus ingat dan terus sadar agar bersama-sama kita mengingat dan sejauh mana
kita melakukan segala peribadahan, baik itu mahdhah atau ghairu mahdhah, untuk mengharap keridhaannya. Usai jeda kita akan kembali dengan bahasan yang sama. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Masya Allah, banyak sudah ilmu yang kemudian juga kita dapat bicara mengenai keutamaan fadilat di bulan Muharram, yang tentu kita dapat maknai, kita dapat renungkan sebagai bahan evaluasi, dan untuk insya Allah kita praktekkan bersama, dan untuk menanamkan niat, terutama pada saat insya Allah kita akan menjelang di 10 Muharram, yang insya Allah kita niatkan untuk bisa berpuasa. Semoga tidak ada halangan dan kendala insya Allah. Bicara mengenai Asyura, singkat Pak, di 10 Muharram ini sendiri kan memang dimaknai dan istilahnya diperingati oleh masyarakat kita, bahkan layaknya seperti puasa serentak begitu. Layaknya pada saat puasa Ramadan yang tentu menjadi puasa yang istilahnya begitu banyak masyarakat untuk kemudian mengamalkannya dengan kondisi di bulan Muharram. Karena bicara mengenai Muharram ini sendiri kan memang begitu banyak waktu-waktu yang dimanfaatkan, bukan hanya untuk beribadah, tapi juga mungkin agenda-agenda yang sebelumnya mungkin sempat tertunda, baik itu pernikahan, begitu kan Pak. Nah ini juga sudah mulai banyak nih di bulan-bulan Muharram yang dianggap bulan mulia, bulan yang insya Allah merupakan insya Allah menjadi bulan yang berkah begitu bagi sebuah pernikahan. Tapi kita bicara mengenai bulan Muharram, terutama di 10 Muharram, apa saja prakteknya begitu Pak, yang kemudian bisa kita amalkan, insya Allah kita niatkan begitu dari hari ini, bisa kita amalkan pada prakteknya begitu ketika kita memasuki di 9 dan 10 Muharram, selain peribadahan yang kita lakukan dalam bentuk puasa itu tadi. Jadi memang di bulan Muharram ini lebih spesifik ya, lebih spesifik dengan puasa. Puasa di bulan Muharram. Ya, tapi yang perlu kita pahami bahwa Muharram ini termasuk 4 bulan yang haram juga. Jadi dia berangkai Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Artinya di bulan-bulan ini bagus kita beribadah dengan memperbanyak-banyak zikir, dengan memperbanyak ibadah-ibadah tilawah. Wabil khusus lebih spesifik adalah berpuasa. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah." Jadi pahala orang yang berpuasa di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram ini adalah ahtasibu 'ala Allah, aku berharap Allah memberikan ganjaran bahwa dia dapat menghapus dosa selama setahun yang lalu. Ini kita kadang-kadang ada tadi, kalau penyakit yang paling berbahaya itu apa? Cancer, paling ditakuti orang. Sebetulnya bukan. Kalau cancer, ketika kita mati, cancer juga mati, hilang, selesai. Tapi yang tidak kita sadari adalah bahwa penyakit yang paling berbahaya bagi kita itu adalah dosa. Dosa yang kita lakukan ketika kita mati justru akan menjadi lebih sengsara kita, dan itu panjang. Nah, disinilah perlunya kita berpuasa di bulan tanggal Asyura, di tanggal 10 Muharram. Ya, dengan mengharap Allah menghapus dosa kita sehingga kita menjadi bersih. Nah, itu yang menjadi kunci utamanya, dan juga dianjurkan untuk tanggal 9-nya gitu Pak ya. Supaya menjadi berbeda dengan orang-orang Yahudi, dan itu juga diniatkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Tanggal 9 dan 10 insya Allah kita niatkan bersama pemirsa untuk bisa berpuasa terutama di bulan Muharram kali ini. Sebagai kesimpulan Pak dari tema kita pada hari ini, kami persilakan. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Majelis Sore, Muharram Allah telah menyelamatkan banyak para nabi-nabinya. Dengan mengharapkan kepada Allah, Allah juga menyelamatkan kita. Kita berbahagia. Seperti yang kita ceritakan tentang Nabi Yusuf, kita fokus kepada keselamatan yang diberikan oleh Allah. Jangan fokus kepada musibahnya. Jangan fokus kepada kesulitan-kesulitan. Fokuslah kepada
betapa Allah dekat dengan kita, bahwa Allah akan menyelamatkan kita dan mengharapkan Allah akan memberikan kita kemudahan dalam menghadapi segala apa yang sedang kita hadapi. Nah, ditambah dengan berpuasa dan mudah-mudahan, dan bagaimana kita menghargai waktu. Waktu adalah prinsipnya bahwa kita tidak bisa mengulang kembali waktu yang telah kita lewati. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tentu itu yang menjadi harapan bagi kita semua. Semoga tayangan ini bermanfaat dan insya Allah membawa keberkahan bagi para pemirsa yang menyaksikan pada edisi hari ini. Terima kasih Pak Mabrur. Terima kasih. Sekali lagi tak bosan-bosan untuk datang ke Duta TV insya Allah dengan episode dan tema-tema lainnya. Insya Allah bagi para pemirsa juga kami ucapkan terima kasih. Semoga kita dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa yang insya Allah akan segera kita jelang di tanggal 9 dan 10 Muharram 1444 Hijriah, dan semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis sore, majelis kita semua.